Salam petir. KPIG Jawa Timur. Sukses sejahtera bersama. Salam KPIG. Jaya, jaya, jaya. Orang melu KPIG. Yang nggak bisa ini Saka. Bisa. Yang dari Jakarta ini. Iya. Halaman itu. Cek Pak. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan silahkan. Monggo Pak, siapa Pak? Heri Siswanto. Oh Pak Heri, iya. Saya mengenal namanya tapi baru hari ini. Pertanyaannya simpel Pak. Iya Pak. Ini karena kita ini pakai alat HP Pak. Iya. Cara penanggulan yang aman bila mana HP-nya mati, hilang atau rusak. Iya. Makasih Pak. Iya. Hanya itu. Tepat. Kalau bagaimana untuk penanganan kalau nanti HP kita hilang? Pertama Bapak Ibu, saat mendaftar siapkan pulpen dan buku. Pertama, catat nomor HP-nya. Ya. Yang kedua, catat passwordnya. Itu penting sekali Bapak Ibu. Nomor HP dan password. Karena saat HP itu hilang, Bapak beli HP baru, yang ditanya oleh P bukan email, tapi nomor HP-mu berapa, passwordmu apa. Ini yang penting. Makanya saya garis bawahi dua ini. Itu Pak. Nomor HP, password. Password boleh angka, boleh huruf besar, kecil. Padukan saja Pak. Ya, bisa huruf besar, huruf kecil, dan angka. Ya, seperti itu. Gak usah ditambahin pagar segala macam, ribet gitu. Yang huruf besar, contoh, saya kalau membaca koin apa keadaan teman-teman yang simpel, saya bikin berkah satu tujuan. Artinya apa Pak? Saya ini punya kata-kata itu dari dulu Pak. Dulu waktu saya masih di usaha yang lama, saya punya security sendiri, punya OB sendiri, punya admin sendiri. Itu saya namakan berkah satu tujuan. Kenapa? Saya harap semua bisnis itu berkahnya buat kita semua begitu. Jadi B besar, E kecil, itu contoh ya Pak ya. Nah, R A sampai H itu 17 AM gitu. Itu contohnya. Nah, terserah Bapak Ibu. Biasanya kan punya apa ya? Memori sendiri ya, punya apa ya? Pengalaman gitu kan. Ya, itu sendiri. Punya sandi yang kebiasaan Bapak Ibu pakai. Nah, kemudian setelah dua ini Bapak Ibu catat email yang waktu buat verifikasi P. Waktu Bapak klik profil itu nanti ada verifikasi email, ya kan? Nah itu Bapak catat verifikasi email Bapak Ibu yang buat verifikasi, dicatat juga. Nah kemudian yang keempat, nama pengguna Bapak Ibu saat daftar, ya kan? Username. Nah itu dicatat juga, itu penting sekali juga. Nah kemudian saat Bapak verifikasi nomor handphone itu kalau untuk Indonesia yang biasa dipakai untuk verifikasi pakai Belgia ya Pak. Tapi waktunya biasanya jam-jam maghrib ke atas. Nah, Belgia. Tapi syaratnya handphone Bapak ini ada pulsa. Bukan kuota ya Pak, pulsa. Pulsanya. Itu karena sekali klik kirim ke CS di P itu Belgia atau USA itu kurang lebih 3.000. Jadi Bapak waktu verifikasi nomor handphone isi pulsa nomor handphonenya apa ya, jangan sampai nggak isinya nanti nggak masuk itu. Nah itu yang sangat penting Bapak Ibu. Jadi pertama nomor HP, kemudian password, kemudian email, ya kan? Karena email nanti untuk pemulihan, ya untuk pemulihan. Kemudian frasa sandi. Nah itu ditulis Pak di buku, diurutin aja frasa sandi yang sandi waktu 20 kata itu. Kemudian dompetnya, alamat dompet kitanya, kemudian alamat
tanda tangan digitalnya. Tulis di print. Ditulis gitu. Nah, kalau di HP bisa saja HP-nya hilang ya Pak. Kadang kan Pak Adi udah saja ditulis di saya simpan di note gitu. Bisa hilang Pak HP, kita lupa. Nah ini kejadian tadi nih Pak Mul itu poinnya dari ribuan yang masuk ke waras saja sudah 1.300 juga ya. Itu rasa sandinya lupa Pak, karena HP-nya rusak ya kan itu. Tapi udah ketemu tadi. Udah tuh. Oh alhamdulillah. Jadi dia catat di sekolahan. Malah dicatat di buku UKG sekolah. Kita ketemu. Itu kalau misalnya kalau HP-nya rusak, kartunya itu masih bisa dipakai enggak? Bisa Pak. Bisa. Tinggal ngunduh lagi Pak. Jadi untuk kartu chip Telkomsel atau IM3 walaupun HP rusak bisa dipakai Pak. Nah itu bisa dipakai. Kalau HP Bapak Mama sudah tenggang, masa tenggang itu kalau belum sampai 3 bulan atau 2 bulan itu masih bisa ke berapa hari dihidupkan lagi. Dan pesan saya satu lagi Pak, nomor HP yang dipakai untuk nambang fee jangan sampai hangus. Ya, Hangus mati. Ya. kalau nanti hangus berarti Bapak kehilangan koin PIN itu. Itu jangan sampai hangus. Jadi benar-benar dicatat Pak itu koin PIN-nya. Nah, silakan. Ada yang lagi? Coba. Iya, monggo. Pak siapa, Pak? Pak Catur. Oh, Pak Catur. Iya. Monggo, Pak. Tadi dikatakan ada proses, progres, dan program. Iya. Itu setiap kabupaten kalau mendirikan KPIG harus seperti itu atau khusus hanya di Ponorogo? Oke. Itu aja, Pak? Betul. Jadi pertanyaan Pak Catur sangat luar biasa, betul. Jadi semua kabupaten yang ingin punya KPIG tentunya dia harus bisa seperti itu. Artinya Pak, bisa menarik investor Pak. Karena membentuk ekologi dan ekosistem serta utilitas seperti itu Pak. Gitu. Seperti itu. Jadi tentunya contoh Pak, seperti KPIG di Jakarta Selatan. Sampai hari ini Pak, ya mendem. Padahal sudah terbentuk Pak. Mendem. Jadi karena apa? Karena tidak seperti yang dilakukan oleh KPIG Jawa Timur tadi. Gitu. Nah sehingga hari ini untuk KPIG Jawa Timur Bapak Ibu sebagai barometernya KPIG yang lain seperti itu. Nah oleh karena itu dari Bali Pak mau ikut Jawa Timur, dari Sumatera juga ingin ikut Jawa Timur. Jadi Bapak Ibu sekarang sudah di tempat yang tepat, iya kan? Gitu. Di suasana yang tepat pula seperti itu. Nah nanti bila mana di Kabupaten Pacitan ini memang sudah terbentuk komunitasnya, tertata secara administratif, ya kan? Silakan Bapak Ibu untuk mengajukan mendirikan KPIG sendiri, kan seperti itu, ya kan? Gitu. Saya yakin di Kabupaten Pacitan ini banyak vendor-vendor, investor-investor yang memang berkompeten dan punya penghasilannya luar biasa, kayak gitu. Terbukti Pacitan bisa membangun seperti itu. Nah, tinggal waktunya saja, timingnya saja. Ya, karena hari ini Bapak Ibu baru mengenal P. Nanti suatu saat karena sering berbicara tentang P, tentang prosesnya, insya Allah nanti Bapak Ibu akan paham apa itu KPIG. Kenapa saya bicara begini? Karena Bapak Ibu semuanya sudah berpengalaman, ya kan gitu. Tinggal istilah pisau diasah aja, biar tajam lagi seperti itu. Nah, ada lagi pertanyaan? Satu lagi Pak. Baik Pak, silakan. Dua. Iya. Tadi ada P, 2P ya Pak tadi. Iya. Ya. Itu mekanisme bagaimana Pak? Kalau saya misalnya punya tahu tuna, ya Pak. Iya. Tadi kan P, 2P itu mekanisme bagaimana? Oh, baik. Jadi transaksi P to P ya atau P 2P itu transaksi langsung Pak. Jadi umpama nih Pak Haji ini punya koin P, Bapak pengen tukar atau barter dengan rupiah gitu kan. Nah nanti Pak Haji tinggal tukar, Bapak kirim walletnya, alamat domainnya ke Pak Haji. Nah dari sini kirim seperti itu. Tapi itu nunggu open minded. Betul Pak, nunggu open minded. Jadi nanti ada kursnya ya? Iya. Itu. Iya. Nah ini sudah panggilan Pak. Kita Soal dulu istirahat dulu. break ya. Break dulu. Kita break dulu. Di sini ada semangat kami.
Pak kamu mana sih? Namanya Mutoyib. Tapi di Indonesia. Ini loh. Gimana Bu? Nah, sudah jelas Bu? Sudah. Nah, ya. Semakin mantap ya Bu ya? Mantap. Mantap ya. Ora ragu-ragu malah. Yuk. Loh Mas Heri gimana? Sudah jelas? Mantap apa minggring? Lem biru HP-nya. Mantap. Mantapnya ini. Ini kok ini aku wis ben kok ya. Halo. Gimana? Ini. Keamanan tadi. Ini loh. Ada beberapa hal yang kami minta mau memberikan saran, sekaligus ada hal-hal juga untuk mendapatkan beberapa penjelasan. Jadi saya Suharyanto Pak. Berikutnya untuk P-Network itu di Pacitan memang gabungnya kan belum begitu lama. Setengah bulan belum ada. Setengah bulan belum ada. Fasilitatornya Pak Anto ini, kemudian secepat hilang karena memang ada beberapa teman-teman yang sudah terbiasa jatuh bangun masuk di multi level atau di kegiatan trading, sehingga komunitas itulah yang sementara ini dimanfaatkan. Nah, kemudian disosialisasi agar dapatnya bergabung gitu. Nah, kemudian sampai dengan hari ini kalau tidak salah sekitar baru 25 yang list mobil. Untuk list kendaraan ya? Ya 25, tapi kemudian ada yang tidak list kendaraan. Yang belum KTP tapi sudah nambah lebih dari itu. Lebih dari. Bahkan kemarin mau KTP itu tak setunda karena barengan ini. Lebih dari itu. Terus begini loh Pak. Rasa-rasanya sesuatu yang mesti harus kita lakukan di dalam rangka pengembangan P-Network ini, khususnya yang ada di Pacitan. Yang pertama sekali itu kan adalah keyakinan. Betul Pak. Keyakinannya ya khususnya siapa ya yang yakin ya yang sudah masuk terlebih dahulu ini. Nah, oleh karena itu maka ketika nanti yakin baru nanti mengajak, kemudian mampu untuk meyakinkan orang. Karena apa? Ya sejujurnya saja Bapak. Sejujurnya saja beberapa informasi itu sudah didapat, baik itu ketika beberapa teman dulu ada 7 orang yang merapat ke Ponorogo kemudian dapat pencerahan lah atau sosialisasi, oh seperti itu. Tapi untuk yakin itu kan juga ada Pak, butuh proses, dan akhirnya pulang pun ya biasa masih tanya kan gitu lah. Ya itu lah, kan seperti itu lah. Oleh karena itu maka untuk pengembangan yang akan datang juga seperti itu. Kendati pun ketika gabung di P-Network ini tanpa biaya katakanlah seperti itu. Akan tetapi karena apa? Karena ketika masa yang lalu itu kan banyak orang-orang yang pernah jadi korban Pak di network atau di apapun. Ya katakanlah mungkin kita tidak menarik, tapi dia yang curiga itu pasti akan mengatakan sementara orang narik ini teknologi kan berpungutan dari satu ke pungutan yang lain, pungutan yang lain. Nah, melihat kondisi seperti ini yang ditarik masuk itu sulitnya tidak sedikit gitu. Bahkan saya yang sudah gabung menyatakan diri keluar. Ada juga itu Pak, ada juga dari jumlah yang sudah pernah direkrut oleh Pak Anto ini lah terkait dengan masalah itu, maka satu kata kunci yakin ini penting Bapak. Nah, untuk yakin kan paham Pak, dan kemudian untuk memahami
Pinat begitu ya enggak gampang juga, karena enggak kelihatan sesuatu yang belum terjadi kan tidak kelihatan, enggak gampang juga. Nah, oleh karena itu maka kami mohon ini paling tidak yang sudah ada ini agar nanti bisa mengembangkan diri, syukur nanti kalau bisa membentuk KPIG sendiri di Pacitan. Yang pertama support beberapa info, baik itu dari pengurus provinsi, teman-teman yang di Ponorogo, waktu itu panggilan yang dari pusat itu sedemikian rupa sangat penting. Itu satu Pak. Oleh karena itu maka harapan kami kedatangan hari ini ya bukan yang pertama, makanya saya matur kalau bisa nanti akan berlanjut di lain waktu dan kesempatan. Katakanlah targetnya panjenengan mau datang lah iso kedatangan saya kedua paling tidak sudah dihadirkan sekian orang ya, kita nanti kan mencoba Pak, masing-masing pionir itu biar mencoba lebih dari 10 orang mendatangkan orang dan kemudian yang tidak kalah pentingnya Pak, kendati pun saya kan rajin juga, saya membangun keyakinan itu dengan rajin melihat YouTube, mendengar, mengikuti di Google dan lain sebagainya, tapi tidak kalah pentingnya Pak Punten, apa tidak bisa dicetakkan brosur ya Pak? Gitu. Jadi brosur. Secara garis besar brosur Pak. Jadi brosur pegangan. Nah, siapapun yang mau hari itu Pak, siapapun yang nanti mengajak orang itu paling tidak ada lagi juga Pak. Hal-hal yang penting aja, yang penting nanti kan selebihnya penjelasan bisa diperoleh ya di YouTube atau mungkin pada saat pertemuan dan lain-lain. Tapi kata-kata kunci hal yang penting yang perlu dipahami dalam rangka meyakinkan orang-orang saya rasa sangat penting kalau itu adanya itu yang pertama Bapak. Kemudian yang kedua, kalau tidak salah satu yang dipersyaratkan nanti pada saat open minded kemudian bisa memanfaatkan dari jumlah koin yang berhasil ditambang itu kan ketika mendapatkan undangan KYC kan begitulah. Rasa-rasanya opini yang berkembang untuk memperoleh itu tidak gampang. Konon ya dari jumlah yang sudah masuk terregistrasi terdaftar ya masih sekitar 40% lebih. Nah kalau misalnya Pacitan kan karena ya memang baru ya maklum saja kalau belum dapat itu. Tapi kalau seandainya kemudian kesan sulit itu apa yang angel tidak sana ini. Nah kemudian angel apa memang tidak serius apa tidak tahu ilmunya. Tapi yang penting begini Pak. Kita sudah terlanjur ya tentu kita tenanan kan gitu. Nah kemudian yang berikutnya itu diundang oleh undangan KYC itu kira-kira kudu piye? Syaratnya kudu apa? Harus nambang setiap hari berarti kurang. Oh ya kan betul. Atau mungkin sudah verifikasinya ini kalau ada keamanannya sudah 100 apalagi yang lain-lain ya. Misalnya seperti ini. Ini mohon petunjuk Pak. Syukur nanti kalau seandainya dibimbing dengan demikian walaupun baru segera karena beberapa lolos dapat undangan itu yang kedua. Kemudian yang ketiga Bapak tadi cerita atau menghentikan memberikan pencerahan bahwasanya yang sudah open wide kan di Cina, sementara di negara-negara lain kan belum. Di negara-negara lain yang kan belum. Kemudian yang ingin saya tanyakan tentu gini, kapan itu akan terjadi open minded itu? Maksud saya begini Pak, kalau soal waktu relatif, akan tapi ketika mungkin ada sebuah persyaratan, ketika jumlah anggota seluruh Indonesia misalnya aja X orang, ini. Dan nanti kalau sudah A, B, C, D, E, F terpenuhi, open minded gitu. Bahkan kalau saya lihat sementara kalau kita di Ponorogo ya, dengan satu modal keyakinan orang usah tekon, dengan ini lagi tekon kapan open minded. Sekarang kasarnya kan begitu. Lah ngaku sih wis 3 tahun ora tekon. Tapi ketika ngajak orang kan ada Pak, bahwa nanti akan kita manfaatkan untuk open minded. Ini wajar ketika saya kira-kira open minded itu
Jadi konsensus diterapkan oleh pendiri, katakanlah Mister Nicholas Kokalis misalnya. Jadi ketika kondisi sudah seperti ini atau dan sebagainya, gitu Bapak. Nah, terus kemudian yang berikut, memang ada sebuah sekali lagi kewajiban bagi kami khususnya yang dari Pacar itu bisa mengembangkan sedemikian rupa sehingga paling tidak di Pacitan pun juga akan menopang 2 sekian. Gitu. Saya kalau saat provinsi Jawa Timur 1.500 misalnya, Pacitan paling tidak harus mencapai jumlah pionir atau member baru jumlahnya sekian dan lain-lain. Sehingga kalau itu nanti menjadi sebuah beban, sepanjang kita yakin terhadap masa depan dari P-Network ini, ya pas sulitnya. Sekali lagi, apapun resiko karena tidak bayar itu relatif lebih kecil Pak. Betul. Dibanding dengan harus deposit sekian itu Pak. Jadi tergantung kekuatan kita. Ya tapi walaupun tidak semua orang mau, akan tapi kan juga tidak semua orang menolak Pak. Akan sangat tergantung pola kepingkutan orang itu. Kulit orang itu ngapusi, insya Allah ya bisa dipercaya. Itu aja, punten Bapak dari kami. Matur nuwun waktu kami kembalikan dan atas penjelasannya matur nuwun. Matur nuwun Pak Yanto. Pertanyaan sangat luar biasa. Ya. Jadi kalau bicara kapan open-minded itu, tentunya kita juga dalam masa-masa proses progresnya tadi. Itu salah satunya di program KPIK ini ada program offline, ada program online, begitu. Nah, program offline-nya ya salah satunya membentuk koperasi ini. Dan nanti program offline ini tentunya terkait sebagai anggota koperasi, tentunya Bapak itu nanti punya potensi masing-masing di situ. Nah, apa sih program offline-nya itu? Koperasi KPIK akan membangun sebuah gedung-gedung atau supermarket yang sifatnya offline. Nah, kemudian dari mana produknya? Ya produknya dari semua anggota, karena ini bentuknya koperasi, betul? Ya. Tetap Pak Haryanto ini punya produk di sini makanan ringan. Nah, itu bisa nanti dijual melalui koperasi KPIK, melalui tokopi yang sifatnya offline. Jadi seperti bangun kayak Alfamart itu Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, koperasi KPIK, terutama KPIK Jawa Timur, Ponorogo, itu insya Allah nanti awal-awal juga akan merealisasikan itu. Kemudian nanti juga sentral gudangnya juga di Ponorogo, nanti bisa distribusinya ke KPIK yang lain. Nah, contoh nih Pak Haryanto di sini di Pacitan sudah nanti terbangun tokopi offline-nya, ya kan? Nah, nanti di cover produknya ya dari semua anggota, karena ini seperti koperasi, kan begitu. Nah, koperasi sendiri ya berasal gotong royong, kemudian juga secara fungsional koperasi itu sistematisnya dari kita, oleh kita, untuk kita, seperti itu Pak. Jadi ini sumber daya, baik sumber daya manusianya, sumber daya ekonominya, ya atau sumber daya dari penghasilan dan produk-produk yang dihasilkan masyarakat, terutama masyarakat yang sudah ber-KPIK, nanti bisa melalui koperasi. Itu offline-nya Pak. Segi offline-nya itu. Dan dari segi offline itu juga ada keuntungan. Yang namanya koperasi tentunya ada keuntungan. Ya nanti sisa hasil usahanya atau SHU-nya nanti kan diberikan kepada kita semua. Itu. Nah, hari ini nggak susah-susah Pak, harus kita datang ke sana, nggak perlu, karena sudah sistemnya digital. Nah, tinggal nanti masuk ke rekening akun KPIK kita masing-masing, seperti itu. Nah, program online-nya itu melalui tokopi.id. Nah, tokopi.id ini adalah milik KPIK yang hari ini sudah terdaftar di brainstorm-nya Kortim pusat, begitu Pak. Nah, hari ini alhamdulillah sudah diakui, ya kan, tokopi.id itu sebagai sarana prasarana online-nya. Yang mana kita bicara toko online, berarti kita ada contoh di Indonesia, yaitu salah satunya Lazada,
kemudian Bukalapak, kemudian Shopee seperti itu. Jadi nanti Tokopedia itu menjual produk-produk yang sifatnya bisa diantar seperti itu, seperti sepatu dan lain-lain yang belanjanya online seperti Lazada, Bukalapak dan lain-lain. Nah, kalau untuk offline-nya ya nanti kebutuhan pokok seperti sembako dan lain-lain. Artinya kebutuhan yang sifatnya primer maupun sekunder seperti itu. Nah, hari ini alhamdulillah Pak, untuk KPG dengan produk online-nya yang sudah terdaftar di Kortin besar yang namanya Tokopedia.id itu sudah diakui itu. Nah, kemudian syarat-syaratnya untuk KYC tadi ya yang ditanyakan kan gitu. Jadi tidak berapa banyaknya orang itu bukan itu Pak syaratnya. Untuk KYC itu Bapak punya akun ini, syarat untuk menuju KYC itu tentunya pertama ya harus to be continue klik setiap 24 jam sekali kan itu pertama. Yang kedua, proses verifikasi baik verifikasi nomor handphone, verifikasi email, verifikasi Facebook, ya kan? Itu semua harus dilakukan. Itu tahapan awal. Termasuk peran lingkaran keamanan. Nah, itu penting sekali Bapak Ibu. Kenapa lingkaran keamanan itu untuk circle keamanan, security circle ini yang penting? Karena gini, umpamanya Pak Haryanto nambang nih, sudah dapat 3.000 koin. Kemudian security keamanan itu tidak dilakukan, tidak diproses. Saat nanti HP hilang atau mungkin pas buka-buka ngeklik keluar gitu kan, itu ada tanda keluar Pak ya. Itu saya wanti-wanti jangan sampai diklik yang ada tulisan keluar di bawah. Nah, itu saat masuk lagi karena security keamanan tidak dilakukan, tidak diproses, maka koin itu hilang. Jadi ibarat itu pagar. Nah, security keamanannya itu prosesnya ya diambil dari kontak-kontak yang memang ada di HP kita yang terdaftar di Paynet.com. Makanya Pak, CS Mandiri itu nambang Pi Pak, ya kan? Kemudian pengaduan Telkomsel itu nambang Pi juga. MNC Group nambang Pi. Nanti Pak Anto nggak lombar saya, CS Mandiri apa tuh? Masukin BLN, ya masukin BCA, masukin. Nanti itu akan di kota kita akan ada logo Pi. Artinya apa? Saat kita buka kontak kemudian ada logo Pi, berarti kontak-kontak itu itu Bapak lakukan sebanyak mungkin kontak yang di HP kita masukin aja. Atau mungkin Bapak ada grup Pi, nama-nama kontak, nomor-nomor kontak yang di grup itu masukin aja nomor HP Bapak untuk lingkaran keamanan sebanyak-banyaknya. Nah, jadi semakin kuat akun kita. Nah, juga itu akan menambah tingkat kecepatan akun kita juga. Yang tadinya nambah baru 0,02 nanti akan meningkat. Itu yang pertama. Yang kedua, sangat penting sekali saat Bapak mengunduh yang namanya Pi Browser. Nah, lakukan semua transaksi Pak itu jangan langsung ke Pi Browser, tapi lakukan dari penambangan dulu. Dari penambangan Bapak lakukan langsung klik Pi Browser. Kenapa harus begitu? Karena supaya antara akun penambangan dan akun aplikasi Pi Browser ini connect Pak, terjadi connect. Makanya ada kejadian Pak, Mitra Pioneer juga kemarin itu sudah melakukan pengunduhan Pi Browser, kemudian juga sudah melakukan pengambilan prasasandi, proses prasasandi, kemudian karena koinnya itu nggak masuk-masuk Pak, sudah proses KYC sudah, tapi koinnya itu nggak masuk-masuk ke wallet, akhirnya bikin dompet lagi Pak. Akhirnya dompet yang di penambangan dengan dompet yang di Pi Browser beda, koinnya hilang Pak, 600 koin. Nah, salah satunya cara supaya bisa sinkron lagi, saya mau nggak mau saya harus alamat dompet yang di Pi Browser ini saya masukkan ke penambangan, baru nanti bisa sinkron lagi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, dan nanti kalau sudah punya frasa, sudah punya dompet, itu jangan diganti-ganti, jangan coba-coba bikin dompet baru.
nanti akan bermasalah dengan rekornya. Seperti itu. Iya, sekali saja. Kalau sekali jadi sekali Pak. Bukannya dari aplikasi. Iya, selalu dari aplikasi. Mau buka browser ini, mau melihat dompet kita, itu lakukan selalu dari aplikasi. Kemudian kalau nanti sudah buka aplikasi, sudah bisa membuka wallet kita, di situ ada namanya PTestNet dan PMyNet. Nah, saat akan menutup, itu lakukan kembali Pak seperti semula. Jangan sudah PMyNet, ada saldo kita, main tutup HP aja gitu, jangan. Nanti lakukan kembali lagi back ya, back tanda panah. Nanti mau lagi ya sampai selesai Pak. Itu karena untuk keamanan akun kita juga seperti itu. Nah, kemudian untuk proses open minded Pak, itu bukan banyaknya orang pionir di Indonesia bukan, tapi bagaimana masyarakat Indonesia ini ya tadi bisa menciptakan apa yang dilakukan Cina, ya salah apa 3 pilar tadi, bisa membentuk utility, ekosistem ekologi, dan juga bisa membangun proses protek dan programnya tadi. Seperti apa yang dilakukan oleh KPG Jawa Timur saat ini, itu Pak. Jadi memang KPG Jawa Timur hari ini menjadi barometernya, itu menjadi barometernya, seperti itu. Jadi nanti insya Allah kedepannya kalau memang itu Pacitan bisa membuat KPG sendiri, sangat luar biasa ya Pak. Seiring perkembangan saya yakin bisa Pak. Cepat atau lambat informasi tentang Pi Network ini akan ke masyarakat kita. Memang masyarakat. Iya, karena adanya teknologi tadi dan perkembangan dunia. Karena gini Pak, Bapak ke Malaysia ada Pi Network, Bapak ke Thailand ada Pi Network, Bapak ke Arab ada Pi Network, Bapak ke negeri ada Pi Network, Bapak ke Amerika ada Pi Network. Jadi ratusan masyarakat negara ini sudah nambah karena ini bagus. Nah, seperti Amazon, ya kan, Alibaba dan lain-lain itu untuk suksesnya itu perlu proses waktu yang lama Pak. Tapi Pi Network 4 tahun Pak, itu sudah bisa sukses. Salah satu contohnya bisa secara blok Cina itu bisa terpenuhi sendiri. Nah, ada pertanyaan kenapa kok orang Indonesia bisa, ini kan global, kenapa kok kita nggak bisa transaksi dengan Cina? Kan ada kode negara Pak, kita bersenang juga, bisa tidak kan? Nah, sistem Pak, sistem blockchain ini sangat luar biasa. Jadi koneksinya juga sangat luar biasa, teknologinya pun sangat luar biasa, seperti itu. Jadi yang dibuka saat ini ya memang Cina, karena dengan kesiapan semuanya tadi, itu. Nah, makanya masyarakat Cina itu luar biasa Pak. Memang tingkat intelijen, IQ dan IQ-nya memang luar biasa Cina. Nah, bangsa kita, masyarakat kita, kenapa mendengar koin P walaupun gratis, nggak langsung connect? Karena setiap hari sukukan dengan investasi bodong, multi level yang menipu, Trauma. ya kan? Robot-robot jedek yang sifatnya menipu, ya nggak? Ya, akhirnya apa? Masyarakat kita karena sering mendengar seperti itu, ya. Apa sih BO? Akhirnya nggak mau. Padahal BO itu besarnya bisnis online. Ya, salah satu ini online sifatnya Pak, tapi fungsinya yang bisa offline seperti itu. Nah, hari ini benar kata Pak Yanto, ngajak itu nggak gampang ya Pak ya. Apalagi meyakinkan, karena tingkatan keyakinan itu ada 3 Pak. Nggak cukup yakin, tapi perlu keyakinan, perlu ainul yakin, perlu hakul yakin. Nah, tingkatan itu bertahap Pak. Saat kita bercerita orang itu nggak akan percaya, tapi saat kita bisa memberikan bukti-bukti, pemahaman nantinya ya, pemahaman baik melalui mobilnya berbodong-bodong. Nah, itu Pak. Justru itulah Pak yang dibahas oleh tim KPG ingin merealisasikan. Sebenarnya Pak, kalau kita bisa menelaah, itu ada mobil yang dari Suzuki itu sebagai pemberian Pak dari Suzuki mobil. Ya, itu buktinya apa sebenarnya bahwa program yang dilakukan oleh KPIG nyata. Akhirnya di branded, ada KPIG, ada di depan bukti. Nah, itu suatu contoh nyata Pak. Gitu.
contohnya. Nah, kemudian apa lagi tadi Pak ditanyakan Pak? Buku-buku itu apa pegangan. Oh iya, brosur. Buku pintar. Jadi kalau kita bicara brosur Pak, insya Allah nanti kita buatkan secara manual saja ya. Artinya karena sekarang nggak zamannya brosur, karena ada zamannya teknologi. Jadi iya. Ya tuh misalnya cak semacam kisi-kisi itu kirim ke grup. Oh iya. Pacitan misalnya. Oke siap. Ya, nanti kita akan lancar. Ya, nanti kita kirim ke grup Pak. Jadi kisi-kisi atau ya informasi-informasi yang sifatnya untuk pengamanan saja. Gitu. Atur dulu. Oke, Mungkin satu lagi ngajarin bertanya tutorial. Kalau tutorial saya sudah percaya dengan Pak Angga. Saya lihat tadi beberapa akun cara prosesnya semua udah betul. Sudah betul. Tutorial penting banget buat sendiri. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin tanya ke saya silahkan. Ya, baik Pak, siap apa Pak? Pak siapa Pak? Terima kasih, nama saya Hermawo. Oh Pak Her, iya. Tulis dengan Pak. G. Satu kan tadi ya. Setelah mendengarkan dari yang disampaikan oleh Pak Yanto, kalau itulah yang pertama apa yang sudah terjadi dan kita masuk sebagai pionir itu. Iya Pak. Ini mencari yang sulit dulu. Namun kewajiban yang sifatnya dangkal ini harus dikuasai. Betul. Mulai contohnya menambang, Iya. ini harus benar. Ya. Iya. Sudah bagus. Lalu untuk berikutnya berkembang sampai ada pendidikan. Iya. Terus kait tujuannya dengan KPIG operasi tadi. Betul Pak. Ini kalau menurut saya tidak usah kenapa kita sebagai ramadan yang sementara ini bersama-sama Ponorogo. Tapi kita sementara sebagai anggota di Ponorogo saja. Dan demikian sebagai anggota yang baik kan harus mengetahui anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan bantuan itu saja. Serahkan pada Pak Anto belajar. Nah, kalau sudah perkembangannya cukup bagus, kita nanti akan melakukan mendirikan sendiri atau tetap bersama-sama dengan Ponorogo. Saya kira tidak ada masalah. Yang penting yaitu apa yang telah kita lakukan menjadikan kita sejahtera. Otomatis masyarakat di lingkungan itu nanti akan mengetahui. Masalahnya kalau kita berbicara koperasi, kami juga mantan anggota koperasi cukup lama. Ini di saat-saat sekarang ini tuntutannya negara itu kan tidak usah banyak koperasi, tetapi pajak yang dapat dihasilkan negara yang lumayan. Untuk itulah yang penting kita tunduk blank, lalu kita sebagai anggota yang baru mendapatkan pendidikan sampai dapat melakukan itu sudah alhamdulillah. Iya Pak. Itu terima kasih. Iya Pak. Jadi Pak Er, Nuhun Sewu, yang kita bicara koperasi Pak Er lebih paham ya kan gitu. Tapi tentunya untuk menjembatani arus P supaya bisa dibarter juga bisa dimanfaatkan itu memang harus melalui koperasi pada itu karena regulasi yang ada di negara kita ini tidak seperti di Cina kan gitu. Nah tentunya dengan sarana prasarana koperasi ini kita sebagai pionir ada langkah-langkah konkret yang nyata yang memang dibuat sehingga pionir-pionir Indonesia ini bisa merupiahkan rupiah kita walaupun dengan bentuk barang ataupun nanti dengan rupiah. Oleh karena itu Pak Er, koperasi salah satunya membuat program yaitu tabungan prioritas melalui Bank BNI. Seperti itu Pak. Jadi nanti dari jumlah poin tadi ya kan
nanti melalui toko itu nanti insya Allah dari toko nanti ada draft atau ada tempat yang nanti untuk klik memvietkan dari pi ke rupiah tadi. Salah satunya seperti itu. Nah, nanti itu semua bertahap Pak, berproses ya kan. Karena memang untuk semua itu sulit sekali Pak. Makanya negara-negara atau masyarakat ini yang sudah nambang pi itu nggak langsung seperti Cina Pak. Karena memang wajahnya Pak, seperti negara kita wajahnya. Nah coba nih Indonesia open minute, kemudian kemana nih barternya? Ayo, kan belum, ya kan gitu. Anggaplah Nicholas nih dari Amerika memutuskan Indonesia sekarang open minute. Nah, kita mau barter kemana ya? Ya kan gitu. Nggak ada macam. Nah, oleh karena itu dengan sarana koperasi ini mudah-mudahan kita semua bisa barter. Kemudian program-program yang memang diadakan melalui koperasi KPG Jawa Timur dengan adanya vendor-vendor yang masuk, investor-investor yang masuk, itu bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kita semua. Ya, justru dari pimpinan KPG itu Pak ingin sekali Pak cepat merealisasikan ini. Itu makanya kemarin itu ayo cepetan semuanya nulis mobil kan ini sudah ditanya sama vendor seperti itu, sudah ditanya. Bahkan masing-masing vendor itu contoh Toyota, Suzuki, Mitsubishi itu silakan pesan ke mobil tapi syaratnya minimal 300 unit seperti itu. Sehingga alhamdulillah untuk KPG Jawa Timur sudah ada lebih dari 300 sehingga nanti bisa masuk untuk mobil. Jadi yang untuk Fortuner Pak Jiro yang milih Fortuner jangan khawatir. Insya Allah nanti juga akan bagus, ya kan? Ada restoran pasti kalau yang milih Fortuner gimana nih Pak? Jangan khawatir. Diganti gitu. Kemudian kepedulian Pak, kepedulian KPIG Jawa Timur itu sampai Pak sampai memikirkan aduh ini gimana ya. Mitra-mitra pionir ini yang masuk KPIG yang belum lulus KYC sampai seperti itu Pak dipikirkan Pak. Nah saya akhirnya yaitu tadi diputuskan itu 10 poin itu nanti untuk disetor ke komunitas, bukan perorangan ya Pak, ke komunitas. Nah nanti komunitas yang akan memutuskan. Nah nanti tanda tangan kemudian nanti diketahui oleh korpamnya atau pengawasnya, sehingga sampai sejauh itu Pak pemikiran pengurus koperasi KPG terutama Pak Aris dan pegawainya seperti itu. Jadi alhamdulillah Pak ini juga tim dari Kapten Jabodetabek yang ada di PKI, beliau saya ajak, alhamdulillah beliau juga sudah berpencerahan. Yang tadinya bertanya-tanya ini seperti apa sih kan gitu. Nah hari ini udah plong Pak, udah plong. Nah gitu, udah plong seperti itu. Nah mungkin cukup itu, ada yang lagi yang tanya silakan. Sebelum dilanjutkan, kita makanan hidangan sudah ada di depan kita Dan masing-masing. segera coba Pak, segera lagi. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Ini Pak, nama saya Mahdi. Oke Pak Mahdi, oke, monggo. Saya bergabung baru 9 hari. Oke. Saya tadi tertarik dengan dua hal yang disampaikan. Pertama masalah koperasi. Iya. Dengan membuat semacam Toko pi. Bagus sekali Pak. Iya. Dan itu yang lebih mudah saya pahami Pak. Iya. Karena nyata dan bisa dihitung selanjutnya. Masa depannya itu kalau hasilnya itu jelas gitu Pak. Iya. Saya invest sekian, punya barang ini nanti ada relasi. Tapi yang untuk yang pindah untuk yang penerbangan ini saya masih agak blank Pak. Karena apa? Karena dari pertama disampaikan kemarin itu bahwa ini bisa untuk pesan mobil. Nah itu pelaksanaannya nanti teknisnya seperti apa itu saya nggak paham. Seperti contohnya misalnya saya sekarang B-nya baru 5 B seperti itu. Itu nanti saya bisa dapat pajak dulu. Iya. Itu saya dapat berapa dan prosesnya seperti apa. Oh. Itu yang menjadi pertanyaan dan mungkin juga menjadi pertanyaan banyak orang kalau misalnya saya ngajak orang. Iya. Ini misalnya saya membeli Pajero misalnya sekian ratus juta. Terus ini fee-nya cuma tulisan di HP. Itu
nukarnya gimana, apa ada berarti nukarnya, Iya. mana exchanger atau gimana, dan itu yang belum saya paham. Oke. Dan itu kalau proses online-nya insya Allah saya paham. Baik, Pak. Dan untuk yang punya saya sekarang sudah sampai di proses sebelum sampai KIC itu masih diskusi. Iya. Untuk walletnya sudah, untuk yang keamanannya sudah digital tadi, tapi cuma 4 orang saya lakukan. Iya. Padahal 3 orang. Dan itu mohon penjelasannya kumpul hadir di sini, sehingga paling tidak kita ada gambaran. Saya tadi yang pengen Fortuner itu kira-kira berapa tahun dulu ya. Nah, iya. Itu Pak, terima kasih. Baik, Pak Mahdi, saya mungkin saya ulas kembali ya Bapak Ibu. Nah, tadi sebenarnya sudah saya ulas. Sebentar. Pak Mahdi, yang sewu. Jadi kalau bisa undangan on time. Tadi udah dijelaskan. Jadi satu orang datang lagi menjelaskan kasihan. Iya, iya. Oke, siap. Itu makanya kenapa kita minta yang nulis mobil on time supaya nanti video aja. Jadi kasihan mau makan, mau schedule-nya ini terlalu lama. Nggak apa-apa. Tapi poin-poinnya nggak apa-apa, diterangkan. Iya, Bapak. Oke, Jadi, silakan dilanjut. Saya ini Sama singkat. saya ini kalau bicara Pak seguro saya. Oke, Pak, betul. Ya, saya itu seguro. Oke. Jadi apapun keluhan ya kan pionir saya tampung. Kalaupun saya bisa menjawab saya jawab. Kalaupun tidak saya akan gitu. Jadi kita semua menghargai menghormati. Pak Mahdi jadi gini. Saya ulas kembali. Jadi bicara mobil Pak itu real program KPG, real program. Makanya data-data dari pionir baik yang di Pacitan, di Kapten Jabodetabek, di Jawa Timur semua mendata, ya kan begitu. Itu real program. Kemudian siapa yang membayar kan begitu. Sedangkan saya belum lulus KYC, kemudian saya juga poin saya baru sedikit kan gitu Pak. Nah, yang akan membayar nanti kebersamaan Pak. Tapi diatur, dikendalikan oleh komunitas KPG seperti itu. Nah, contoh seperti Pak Parman. Pak Parman ini sudah lulus KYC dan koinnya sudah masuk di wallet. Nah, nanti Pak Parman ini nyumbang 10 koin Pak. Nyumbang 10 koin ke komunitas. Nanti ada MOU di situ. Nah, koin itu bukan kita kasih itu bukan Pak, tapi nanti MOU dengan orang yang belum punya koin tadi, yang koinnya belum masuk komunitas, belum masuk ke wallet, nanti MOU dengan komunitas KPG Pak. Seperti itu. Dan nanti orang yang pioner yang memang minjem mobil kemudian punya koin Pak nanti dibantu dari situ. Tapi pioner tersebut MOU dengan komunitas nanti diketahui oleh Korlap dan PIC-nya masing-masing. Karena di sini di bawah naungan PIC Mbak Dekan, ya nanti ketua PIC Mbak Dekan yang nanti mengetahui dan Korlapnya seperti itu prosesnya Pak. Jadi nanti untuk Pak Mahdi proses-proses yang nanti diberikan arahan dari Pak Anto ikuti saja, termasuk lingkaran keamanan, ya kan? Kemudian juga daftar mainit itu ada 8 proses, iya. Nah daftar mainit itu ada 8 proses itu pun bertahap Pak, bertahap. Nah yang bisa dilakukan tahap pertama itu unduh aplikasi di browser, kemudian bikin dompet, nyimpen rasa sandi, verifikasi dompet digital. Nah itu 4 langkah itu baru nanti menuju ke KYC-nya. Nah untuk KYC saat Bapak dapat undangan segera lakukan. Ya kalau bisa segera lakukan, tapi kalau malam jangan nunggu siang. Ya kenapa? Karena pemancaran siang kalau malam gini agak cahayanya udah ngeblur ya, kurang gitu. Dan juga lakukan di siang hari. Terus internetnya yang nanti sebelum proses kayaknya itu kalau HP-nya ada virus Trojan dan lain-lain dibersihkan dulu. Itu nanti untuk mempercepat proses KIC gitu. Karena kemarin Pak saat saya mau berangkat sini itu saya verifikasi KIC yaitu pensiunan di Departemen Koperasi Pak. Namanya Pak Dr. Andes Darmanto, orang dari Cilacap. Pakatnya di belakang masih banyak banget itu. Itu juga begitu Pak. Karena sinyalnya nggak bagus, akhirnya tertunda. Iya, jadi saran saya nanti kalau sudah dapat undangan, nanti HP-nya dibersihkan dulu,
supaya internetnya lancar. Ya, begitu Pak Mati. Jadi jangan khawatir, walaupun belum koinnya belum masuk wallet, insya Allah nanti bersama-sama komunitas kita membangun yang namanya utilitas, ekologi, ekosistem, program, progres dan proses. Itu ya. Itu jadi kasih tahu keluarganya, ya, kasih tahu ini harta. Makanya Pak Abner Timbe itu orang Mendagri hari ini masih tugas Pak. Itu sampai bicara di YouTube-nya masih ada. Itu bahwa P itu adalah harta bangsa-bangsa. Memang kita menuju ke situ Pak. Menuju ke situ. Nah, sebenarnya Pak, momen yang kemarin pertama buat kita bisa, yaitu COVID, itu adalah pembelajaran. Orang di rumah tapi nggak dapat rezeki dari mana? Dari seperti itu Pak Madi, jelas? Dari komunitas memberikan apa hibah atau itu Pinjaman. Ya. berarti kan itu ada nilai uangnya. Ya. Apakah untuk mendapatkan mobil itu saya harus mengembalikan dalam bentuk uang misalnya? Bukan. Tetap koin P juga. Maksudnya gini Pak, nanti prosesnya itu setelah dapat berapa pi, kira-kira proses itu bisa dilakukan. Oh, dapat berapa P gitu maksudnya? Dan juga terkait dengan sistem tukarnya terhadap dealernya sendiri, apakah memang satu tiga atau berapa? Jadi Bapak nggak ke dealer Pak. Nanti komunitas KPG. Jadi melalui KPG semuanya. Apa gini Pak? Mungkin mohon dimaafkan atau mungkin dulu Pak. Ya. Jadi komunitas itu mengumpulkan fee dari anggota dan nanti untuk yang mengelola dari komunitas itu dari yang mengelola KPG. KPG-nya. Iya. Itu maksudnya. Betul. Jadi itu kira-kira untuk berapa fee Pak untuk satu mobil? Untuk satu mobil. Jadi untuk kan kita setor 10 P ya Pak, yang sudah wallet P-nya ya, yang sudah KYC sudah masuk ke wallet. Jadi 10 P itu dibagi 2. Yang 2 P ini untuk membayar rumah, mobil plus node. Ya, Mama ini Pak Farman ini sudah setor ke KPG 10 P. Nah yang 2 P ini untuk beliau, untuk membayar program-program beliau, termasuk program mobil, rumah sama node. Nah yang 8 ini akan dipinjemkan ke pionir yang memang belum lulus KYC, koinnya belum masuk, seperti itu. Yang mana pionir tersebut mengikuti program pengelisan inden mobil dan rumah sama node. Jadi otomatis satu orang ini menyumbang 8 P, berarti untuk 4 orang, seperti itu prosesnya. Yang disumbang tadi walaupun belum KYC? Iya, betul. Tapi sudah ber-KB, IG, dan punya kartu komunitas. Nah, Kalau itu belum ya. berarti tidak bisa. Jadi kalau belum KPG ya nggak bisa. Iya, gitu. Jadi punya KPG dan punya kartu. Itu Pak. Jelas Pak tadi ya?